人にはそもそも興味がない。 Hai gengs, apa kabarnya nih gengs? Yuk belajar bersama. Bertemu kembali bersama channel Perahu Sejarah. Kali ini di video kedua di tahun baru 2024 ini gengs, Perahu Sejarah mau membahas seorang tokoh proklamator Indonesia. Siapa beliau gengs? Ya, beliau adalah Bapak Insinyur Soekarno, atau lebih sering disebut Bung Karno. Tanpa melebar kemana-mana lagi gengs, yuk langsung kita bahas. Let's go! Lahir di Surabaya, tanggal 6 Juni tahun 1901. Dengan nama kecil, Kusno Sosrodihardjo, dari ayah bernama Sukemi Sosrodihardjo, dan ibu bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Pada masa kecilnya Soekarno kecil adalah anak yang sering menderita sakit. Tak heran dengan kondisi tersebut, menjadikan sebab orang tua Soekarno cenderung memindahkannya ke kota Tulungagung, yang nantinya mengikuti kakeknya yang kebetulan pandai ilmu hikmah dan pandai mengobati penyakit dengan cara tradisionalnya. Jadi, kegemaran ayahnya Soekarno ini nonton wayang kulit gengs, ini pula yang mulai nurun ke Soekarno pada usia beliau 6 tahun gengs. Kemudian, melalui wayang kulit inilah Soekarno kecil tersosialisasikan dalam budaya Jawa gengs, yang kemudian turut membentuk kepribadiannya Bung Karno gengs. Pendidikan formal Soekarno untuk pertama kalinya dijalani di sekolah dasar di Tulungagung, tatkala beliau masih bersama kakeknya. Soekarno kecil tak termasuk murid yang rajin, tapi bukan berarti beliau tidak pintar ya gengs. Beliau termasuk murid yang suka bertanya mengenai apa saja yang kurang dimengertinya, baik kepada gurunya ataupun kepada orang tuanya. Nah gengs, kalian juga gitu gengs, jika ada hal yang tidak kalian ketahui atau yang kalian mengerti, sebaiknya kalian sering-sering bertanya. Lanjut gengs. Jadi singkat cerita, Soekarno kecil ini pindah sekolah dari Tulungagung ke sekolah Angka 2 di Sidoarjo. Pada waktu beliau berusia 12 tahun, Soekarno pindah lagi ke sekolah Angka 1 di Mojokerto dan duduk di kelas 6 dan di sana Soekarno kecil ini menjadi murid terpandai gengs. Karena kecerdasannya inilah Soekarno dipindahkan lagi oleh sang ayah ke Ropis Legere School atau ELS di Mojokerto. Tamat dari ELS Mojokerto, studinya dilanjutkan ke Hogere Burger School atau HBS di Surabaya. Ini kalau salah-salah nyebutnya maaf ya gengs. Dan di HBS inilah untuk pertama kalinya Soekarno muda mengenal teori Marxisme, dari seorang guru bernama Hartog, yang penganut paham sosial demokrat. Rasa nasionalisme Soekarno muda mulai tumbuh pesat ketika bersekolah di HBS dan tinggal di rumah Cokro Aminoto. Di sana Soekarno muda mulai berkenalan dengan paham dan konsep pemikiran seperti pemikiran Barat dan pemikiran Islam. Tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung. Organisasi ini yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia, atau biasa disebut PNI gengs, yang didirikan Soekarno pada tanggal 4 Juli tahun 1927, dengan rumusan ajaran Marhaenisme. Jadi perahu sejarah coba jelaskan sedikit apa itu Marhaenisme ya gengs. Jadi Marhaenisme itu adalah sebuah ideologi gengs, yang mana ideologi ini menentang penindasan manusia atas manusia, dan bangsa atas bangsa. Ideologi ini dikembangkan oleh Bung Karno, dari pemikiran beliau terhadap Marxisme. Lain kali kita akan bahas ideologi Marhaenisme ini di satu video sendiri aja ya gengs. Oke, kita lanjut lagi gengs. Jadi, usaha yang dilakukan Bung Karno ini membuat PNI tumbuh dan berkembang di Jawa maupun di luar Jawa. Akibatnya aktivitas Bung Karno di PNI mulai membuat Kang Jajah yaitu Belanda ketar-ketir gengs dan menangkap beliau pada tanggal 29 Desember tahun 1929. Soekarno kemudian dipenjarakan di Sukamiskin, di Bandung. Beliau baru dibebaskan pada tanggal 31 Desember tahun 1931. Setelah bebas, sang proklamator bergabung dengan Partindo atau Partai Indonesia, yang merupakan pecahan dari PNI dan memimpinnya.
Hal ini mengakibatkan dirinya kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ende, Flores. Pada tahun 1933, 4 tahun kemudian dipindahkan lagi ke Bengkulu. Di Bengkulu inilah Soekarno berhasil kabur dan menuju Padang. Kemudian menyeberangi Selat Sunda dan kembali ke Jakarta pada Juli tahun 1942. Gila gengs, pergerakan Bung Karno ini benar-benar diawasi oleh Belanda ya gengs. Seperti Belanda udah punya firasat kalau pemuda inilah yang akan merepotkan mereka dan memerdekakan negara ini. Di tahun yang sama Jepang masuk untuk melawan Belanda, dan di sini Belanda menyerah kepada Jepang. Di sini Jepang berhasil menduduki sebagian besar wilayah jajahan Belanda, termasuk Batavia atau sekarang dikenal dengan Jakarta. Lalu, hanya dengan waktu singkat, Jepang berhasil merebut sebagian besar daerah lainnya seperti Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin dan Palembang. Tapi, masa pendudukan Jepang tidaklah lama. Setelah jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, di situ Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua. Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Kekalahan Jepang ini diumumkan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Kekalahan ini menyebabkan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, golongan muda menculik Bung Karno dan Bung Hatta menuju Rengas Dengklok untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan dan mengamankan mereka dari pengaruh Jepang. Ini golongan muda Indonesia menculik bukan untuk apa-apa ya gengs, mereka murni hanya ingin Bung Karno dan Bung Hatta sesegera mungkin melakukan proklamasi kemerdekaan, sebelum semua terlambat. Perahu sejarah sampai merinding gengs, pas bikin skrip ini, ngebayangin detik-detik proklamasi ini. Oke lanjut lagi gengs. Selanjutnya terjadi perdebatan sengit antara golongan tua dan golongan muda, tentang kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perdebatan antara dua golongan beda generasi ini berakhir ketika golongan tua bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikan oleh Bung Karno di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, pada pukul 10 pagi. Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di pers dan kantor-kantor berita untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ini ke seluruh dunia. Setelah kemerdekaan Indonesia ini gengs, Bung Karno pun menjadi presiden pertama dan wakilnya adalah Bung Hatta. Setelah 20 tahun memimpin Indonesia, Soekarno lengser dari bangku kepresidenan, yakni setelah peristiwa G30S, PKI, pada tahun 1965. Situasi pun tak menentu di segala bidang, termasuk pula kesehatan sang proklamator yang terus memburuk. Soekarno yang hanya memiliki satu ginjal sehat, sedangkan satunya sudah membatu. Setiap harinya, Bung Karno harus minum madu Arab dan 10 vitamin setiap paginya. Di akhir hayatnya, Bung Karno harus menjalani hari-hari di Wisma Yaso, yang menjadi tempat tahanan bagi dirinya. Beliau sulit berhubungan dengan orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Penjagaan ketat oleh tentara diberlakukan di sana. Sempat bertahan 5 tahun, sang proklamator pun wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Soekarno sempat dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, untuk mendapatkan perawatan hingga mengembuskan nafas terakhir. Sang proklamator pun dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Ngenes banget ya gengs akhir hayat orang yang sudah berjuang memerdekakan negeri ini. Tapi di balik semua itu, kita harus tetap menghormati beliau ya gengs. Beliau sudah berkorban banyak untuk negeri ini, dan kita sebagai penerus negeri ini, teruslah meneruskan apa yang sudah beliau bangun selama ini. Jangan pernah berpecah belah, jangan ada perbedaan antara kita, karena beliau pernah berkata dalam perkataan beliau yang terkenal, yaitu
Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hormat kami untukmu wahai sang proklamator. Tenanglah bersama sang pencipta di sana. Di sini kami akan menjaga negeri ini untukmu. Sekian dulu gengs video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.3D なリアルな人にはそもそも興味がない